Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Slamet Untung. Pada video kali ini saya akan kembali membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Gagal Jadi Tumbal Pesugihan Penglaris. Seperti apakah kisahnya? Yuk, daripada kita lama-lama, mari langsung saja menuju ke ceritanya. Aku terbangun saat mendengar suara dua bola keras yang diadu. Permainan yang saat ini tengah viral memang membuat siapa saja ketagihan. Mereka bermain tanpa ingat waktu, entah itu siang, sore, atau malam. Bahkan kali ini, di tengah malam seperti ini, suara itu menggemuruh di dalam rumah. Aku bangkit untuk menegur dua anak 15 tahun itu. Main lato-lato sampai jam segini? Gila kalian. Namun, saat aku mendekati kamar mereka, suara itu tidak berasal dari sana. Bu, suara itu dari mana? Tanyaku. Aku pun menyadari bahwa suara itu berasal dari belakang rumah. Aku melangkah ke dapur, lalu membuka pintu belakang. Angin dingin seketika menampar wajah dan tubuhku. Aku mengarahkan pandanganku, mencari dari mana suara itu berasal. Hanya suara itu yang sekarang terdengar di telingaku. Tek, 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 seperti suara lato-lato. Di belakang rumahku, ada sumur yang digunakan untuk mencuci dan mandi. Sekitar sumur itu masih berupa kebun pisang dan kelapa. Belakang rumah kami berbatasan langsung dengan belakang rumah tetangga yang juga memiliki sumur. Hanya saja sumur tetangga tidak diberi penutup di sekelilingnya. Tek, 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 tek. Suara itu terdengar lagi dan lagi, kali ini dengan intonasi yang cepat. Ah, si pemain lato-lato itu pastilah sudah ahli, pikirku. Aku kembali mengedarkan pandanganku dan melihat seorang anak kecil berdiri membelakangiku di bawah pohon pisang yang ada di belakang sumur tetangga. Ah, ketemu! Aku segera mendekatinya. Jam segini kok masih main lato-lato? Kamu udahan ya? Sana masuk rumah. Begitulah perintahku. Kini, jarak antara kami hanya beberapa langkah. Tanganku terulur untuk meraihnya. Namun tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Hanya desis angin dan gemerisik daun pisang yang saling bergesekan membuat bulu kuduku meremang. Kepala sosok anak kecil itu bergerak perlahan. Dia hendak menoleh, namun tiba-tiba saja ada yang menepuk punggungku. Jantungku berdegup kencang, dan aku pun menoleh. "Kamu ngapain di sini, Put?" tanya ibu. Aku terkejut. "Ibu, ini tadi ada anak kecil di sini, lagi main lato-lato," kataku sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Ibu melirik ke belakang tubuhku, lalu menggeleng. "Enggak ada siapa-siapa. Anak kecil yang mana?" Aku hanya mengangkat bahu. Ibu kemudian mengajakku kembali masuk ke rumah. Saat akan menutup pintu belakang, aku melihat anak kecil itu lagi, masih di tempat yang sama, sembari bermain lato-lato. Bulu kuduku meremang. Dengan cepat, aku membanting pintu dan menguncinya. "Putri, ngapain kamu banting pintu gitu?" tanya ibu. Aku tidak menjawab. Suara lato-lato itu masih memekakkan telingaku. Aku memilih untuk melewati ibu yang masih berdiri di dapur dan masuk ke kamar, lalu mengunci pintunya. Tek, 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 tek. "Tolong." Aku menutup telinga dengan bantal, tetapi suara itu kini seolah berada dekat dengan telingaku. Sebisa mungkin, aku membaca ayat-ayat pendek yang pernah diajarkan guru mengajiku dulu. Sayangnya, hafalan itu sekarang menguap entah kemana. Bibirku yang terus membaca ayat-ayat suci itu tiba-tiba keluh saat mendengar kembali suara lato-lato tersebut. Suaranya menggemuruh di kamar. Aku pun memejamkan mata, berusaha untuk tidur, tetapi mata ini enggan terpejam. Aku bangkit dari ranjang. "Ibu, siapa bilang ibu belum bangun? Ibu udah bangun sejak tadi," kata ibu saat aku mendekatinya. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tiba-tiba, aku teringat dengan sosok anak kecil yang semalaman menggangguku dengan lato-latonya. Wajahnya sepertinya tidak asing, tetapi aku lupa dia siapa. Lagi pula, setelah bunyi lato-lato itu terdengar, ada bisikan kata, "Tolong." Apa mungkin sosok itu sebenarnya sedang meminta tolong kepadaku? Selesai membersihkan diri, aku segera mengganti pakaian dan membantu ibu di dapur. Namun, ternyata ibu sudah selesai mempersiapkan sarapan. Sepiring nasi goreng yang masih menguapkan asap tersaji sangat indah di meja makan.
Seketika, perutku keroncongan. Apalagi ketika aroma bawang putih bercampur dengan aroma telur orak-arik yang khas itu membuat cacing di perutku meronta, ingin segera melahap habis nasi goreng tersebut. Selepas sarapan, aku mengajak Har untuk berkeliling kampung. Kebetulan, hari mainnya hari Minggu. Dulu aku keluar dari kampung halaman untuk merantau di kota. Hasilnya lumayan, bisa untuk menyekolahkan Har, adik satu-satunya. Namun, karena keadaan pekerjaanku yang tidak menentu, aku terpaksa pulang ke kampung. Kami berjalan beriringan ke rumah. Saat melintas, aku melirik rumah sebelah. Rumah itu masih kosong. Tanyaku sembari menunjuk rumah sederhana tersebut. Har mengangguk. Masih? Emangnya kenapa, Mbak? Ujarnya balik bertanya. Kok sepi ya? Iya sepi kok gitu. Emang mereka kemana? Tanyaku lagi. Pak dan Bu buka toko sembako di ujung kampung. Masa Mbak Putri nggak tahu? Kan waktu kesini kan ngewatin aku naik ojek. Jawab Har sambil menoleh pelan. Aku mengangguk, lalu kami terus berjalan sampai ke jalan yang ada di depan rumah. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri di depan rumah kami. Aku mengenalinya. Dia adalah Sari, tetangga kami yang dulu sering bermain bersamaku. Namun, kini dia terlihat lebih kurus, dan wajahnya benar-benar muram. Maaf, aku duluan, bisikku pada Har, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Aku memandangi Sari yang menghilang di balik pintu. Di sebelah pintu utama terdapat sebuah jendela. Kalau tidak salah, ya, jendela itu adalah jendela kamar Sari. Jendela itu terbuka dan tertutup tirai putihnya. Aku merasa ada yang mengintip, namun aku segera menepis rasa itu dan memilih beranjak pergi. Baru 5 langkah, tiba-tiba terdengar suara lengkingan dari arah rumah Sari. Khawatir akan keselamatannya, aku berniat masuk, namun Har mencegat lenganku. Jangan, Mbak, kata Har sambil menggeleng pelan. Kenapa? Itu Sari teriak-teriak loh, protesku. Bukan, itu bukan Mbak Sari, tapi Bu Sari, jawab Har. Tiba-tiba, lagi terdengar suara benda dibanting dan pecah. Aku menatap Har dengan bingung. Mereka lagi bertengkar, ujarnya. Aku mau tidak mau mengikuti Har. Kami sudah menyebut Mas Moring. Mereka pasti mempertanyakan aku. Ini anak siapa ya? Tanyaku dalam hati. Jelas aku anak bapak dan ibuku. Masa aku anaknya tetangga? Yang lainnya hanya tersenyum saat kami berpapasan. Ada warung makan. Yuk Mbak. Putri kan baru makan nasi goreng tadi, ya kan? Tadi sekarang, kan ada bakso di depan mata tuh. Mau? Tawar Har. Ya, maulah, jawabku sambil tersenyum. Kami pun bergegas ke warung bakso tersebut. Aku ikut berlari, lalu masuk dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Meskipun warung bakso ini ada di dalam perkampungan, terlihat sangat ramai sekali. Padahal masih pagi, tetapi yang beli sampai rela antri. Harry kemudian memesan 2 mangkok, bakso dan juga 2 es teh tawar. Tidak lupa, kami memesan bakso yang dibungkus untuk ibu di rumah. Ketika bakso datang, aroma khasnya yang gurih menggugah selera. Cacing di perutku semakin meronta. Memang sih, cacing ini susah benar diajak kompromi. Tidak butuh waktu lama, kami kemudian menghabiskan 2 porsi bakso yang isinya lumayan banyak itu. Puas makan, kami bergegas pulang dan menyerahkan sepukus bakso tadi pada ibu. Beli di mana itu? Tanya ibu. Di warung bakso ujung gang. Bakso. Pak siapa tadi namanya? Aku lupa. Pak Kumis, jawab Harry. Ibu kemudian menyahut. Ah iya Pak Kumis. Tangan ibu yang hendak menuang bakso ke mangkuk segera berhenti. Dia menatapku, lalu kembali menuang bakso ke dalam mangkuk. Ibu udah kenyang tadi, makan sama sambal dan juga sayur bayam, kata ibu sambil mendorong mangkuk ke arahku. Entah mengapa, saat mencium aroma bakso, perutku kali ini terasa lapar bahkan sampai berbunyi kuyuk-uyuk. Namun, saat aku hendak mengambil mangkuk itu, tiba-tiba Harry berkata, "Biar Harry saja, Mbak." Harry kemudian menarik mangkuk ke arahnya. "Kamu kan tadi udah makan," protesku. Harry hanya tersenyum. "Aku lapar lagi," katanya. Lagi-lagi Harry menarik mangkuk. "Aku juga lapar," ujarnya.
emosiku tiba-tiba meninggi. Kesal sekali rasanya. Baca doa dulu kalau mau makan, pesan ibu. Kami pun berjalan ke sumur. Bismillahirrahmanirrahim, ucap kami bersamaan. Tiba-tiba aroma harum bakso yang tadi menggugah selera itu menghilang, berganti dengan aroma anyir dan bau busuk. Aku dan Harry menatap bakso di mangkuk yang sudah berubah warna. Sama sekali tidak menarik dan tidak menggugah selera. Apalagi saat melihat tanganku yang tadi sempat kotor. Sekarang aku rasakan ada sesuatu yang aneh. Aku dan Harry bersamaan keluar menuju sumur, lalu memuntahkan semua isi perut. Bakso yang tadi kami makan keluar dalam bentuk hewan kecil seperti nasi yang menggeliat. Lagi-lagi aku muntah. Baru kali ini aku makan bakso. Dan saat muntah yang keluar bukan bakso, tapi belatung. Aku membantu ibu membawakan tas belanjaan yang penuh dengan sayur dan bahkan makanan lain. Kami sampai di depan rumah dan terkejut melihat Sari berdiri di teras. Di tangannya sebuah rantang. Aku mengajak Sari untuk masuk, tetapi saat pintu terbuka, dia hanya berkata, "Gak usah, hanya mau kirim ini saja. Kok kebetulan masak banyak sekali, takut gak habis soalnya." Aku kemudian menerima rantang pemberian Sari. "Wah, dari aromanya sepertinya enak nih," kataku sambil tersenyum. Sari hanya diam. "Oh, masih berusia 5 tahun, pasti sekarang sudah besar ya," ujarku tanpa sadar. Mimik wajah Sari tiba-tiba berubah. Aku jadi tidak enak hati. Sari tidak menjawab. Dia memilih berpamitan dan segera pulang. "Putri, salah ngomong ya? Kok Sari mukanya tadi jadi sedih gitu?" tanyaku sembari mengekor. Ibu yang masuk ke dapur. Ibu membuka rantang pemberian Sari yang ternyata berisi opor ayam dan semur kentang. "Nggak salah, kan kamu nggak tahu. Mungkin Sari jadi teringat sama adiknya lagi," jawab ibu. "Memangnya Dimas kemana, Bu?" tanyaku penasaran. "Dimas sudah meninggal setahun yang lalu," jawab ibu dengan suara pelan. "Innalillahi Putri, aku nggak tahu, Bu. Pantas tadi mukanya sedih banget ya," kataku. "Ya, namanya juga takdir," ujar ibu sambil mendekatkan wajahnya ke rantang pemberian Sari. "Meninggal karena apa, Bu?" tanyaku penasaran. Ibu kemudian menoleh ke arahku. "Mau tahu aja apa? Mau makan?" goda ibu. Aku kemudian membonyongkan bibir. "Lebih dari 5, Bu," jawabku. Ibu tertawa. "Dimas meninggal karena keserempet motor saat pulang sekolah. Dia sama teman-temannya asik main lato-lato sampai nggak sadar kalau mereka terlalu ke tengah jalan." "Lah, Dimas meninggal saat main lato-lato?" tanyaku kaget. Apa jangan-jangan sosok anak kecil yang main lato-lato di belakang kebun itu adalah arwah Dimas? "Bismillahirrahmanirrahim," ucapku dalam hati. Tiba-tiba wajah ibu menjauh dari rantang. "Kenapa, Bu?" tanyaku sambil mengernyitkan dahi. "Masa sih, Bu?" Aku ikut mencium aroma opor dan semur tersebut. Benar saja, aroma santan dan bau busuk seketika menusuk hidung. Iya basi, Bu. Kok bisa ya? Padahal kan baru matang, masih panas gini juga," kataku sambil menahan mual. Ibu hanya mengangkat bahunya, lalu tanpa banyak bicara lagi, ibu membawa rantang itu ke sumur dan membuangnya di saluran pembuangan. Aku teringat dengan kejadian bakso belatung kemarin. Kata ibu, pemilik warung bakso itu tidak jujur. Dia memakai ilmu hitam untuk membuat warungnya laris manis. Ya, untuk itu, ibu selalu membiasakan diri untuk mengucap basmalah sebelum menyantap makanan apapun, agar kita terhindar dari perbuatan buruk seseorang, ujar ibu. Aku mengangguk, tetapi di dalam hati, aku masih bertanya-tanya. Akan tetapi, masa iya Sari berniat buruk kepadaku? Mana mungkin. Dulu saja waktu kecil kami sering bermain bersama. Bahkan kami selalu bersekolah di tempat yang sama. Masa iya dia tega ingin berbuat sesuatu yang buruk kepadaku? Aku melamun, sampai ibu memanggilku. "Ayo, lebih baik bantu ibu masak," kata ibu. "Iya, Bu," jawabku sambil menyibukkan diri dengan membantu ibu. Aku bertugas memotong sayuran, sementara ibu yang meracik bumbu-bumbunya. "Sepertinya besok Putri mau cari kerja nih, Bu." "Bosan di rumah terus," kataku sambil memotong wortel perlahan. "Halah, baru seminggu nggak kerja udah bingung ya?" tanya ibu sambil tersenyum. "Bingung, Bu. Soalnya kan biasa kerja.
Lagi pula, kalau nggak kerja, nanti tabungan Putri lama-lama habis, jawabku. Kalau di kampung kita ini kebanyakan adanya pabrik kecil-kecilan, coba saja melamar. Ibu dengar pabrik yang ada di utara sana sedang butuh karyawan, saran ibu. Oh ya, pabrik apa emangnya Bu? Tanyaku penasaran. Pabrik sosis, jawab ibu. Aku mengangguk-anggukkan kepala, lalu kembali fokus membantu ibu untuk memasak SOP dan juga tempe goreng. Tidak lupa, sambal terasi yang membuat nafsu makan semakin menggila. Sebulan di rumah, sepertinya berat badanku akan terus bertambah. Jadi, kasihan sama timbangan, dia pasti keberatan, candaku. Hari beranjak sore, saat aku menyapu halaman rumah, daun-daun mangga kering yang berjatuhan membuat halaman terlihat kotor. Maka dari itu, dengan inisiatif, aku membersihkannya. Saudi, tumben pasti Mbak Putri ada maunya, goda Harry sambil mengejekku. Enak aja, jawabku sambil sengaja mengarahkan sapu kepada Harry. Remaja tanggung itu berlari sambil menjulurkan lidahnya kepadaku. Awas kamu ya, aku pun hendak mengejar Harry. Tetapi, tiba-tiba aku melihat seorang bapak tua berpakaian serba hitam di rumah yang terletak di seberang rumahku. Aku memicingkan mataku untuk memastikan kalau aku tidak salah lihat. Seminggu di kampung, rumah di seberang rumahku itu selalu terlihat sepi. Bahkan jika malam, terlihat sangat gelap sekali. Hanya ada lampu kuning 5 watt yang menerangi halaman rumah itu. Lihat siapa, Put? Tiba-tiba ibu sudah ada di sampingku. Ibu, itu siapa, Bu? Tanyaku sambil menunjuk bapak itu dengan ragu. Takutnya dia tersinggung jika aku menunjuknya dengan jari. Ibu menoleh ke arah yang aku tunjuk, lalu tersenyum. Itu kan Pak Waluyo. Kamu nggak ingat Pak Waluyo? Ulangku, dengan sedikit menggumam. Yang punya rumah kosong itu, Bu? Tanyaku penasaran. Iyalah, siapa lagi? Jawab ibu. Aku kembali melirik ke arah Pak Waluyo. Tatapannya lekat ke arahku, tetapi tanpa ekspresi. Wajahnya sangat datar. Aku mencoba tersenyum saat mata kami tidak sengaja bersibuk. Namun Pak Waluyo ini memalingkan wajah lalu masuk ke rumah. Aneh sekali, gumamku. Aku bersiap untuk berangkat melamar pekerjaan di pabrik yang ibu katakan. Setelah merasa rapi, aku sarapan nasi goreng buatan ibu. Udah tidur, cari kerjalah. Bon di rumah terus. Ketemunya kamu lagi, canda Harry sambil menyengir. Aku menggigit telur goreng buatan ibu. Jangan gitu, nanti kangen, jawabku sambil mengusap rambut adikku yang kadang nyebelin itu sampai rambutnya berantakan. Harry berontak, tangannya terentang mencoba mengusirku, tapi aku berhasil menahan tangannya. Tiba-tiba, gelas di tangannya terjatuh dari meja dan pecah berantakan. Aku menatapnya. Tuh kan, percandaan terus bisa-bisa gitu, kata ibu sambil menggeleng. Maaf, Bu, jawabku sambil menunduk. Aku dan Harry akhirnya turun tangan membersihkan pecahan gelas itu. Duh, maafkan kami ya, Bu. Saat membersihkan pecahan gelas itu, tiba-tiba ibu berteriak. Aku dan Harry langsung bangkit dari kursi. Ibu memegangi kakinya yang terluka oleh pecahan gelas. Aku menuntun ibu kembali ke kursinya, sementara Harry meraih kotak obat di atas lemari piring. Aku lalu membersihkan pecahan gelas itu dengan hati-hati. Setelahnya, aku kembali menikmati sarapan. Aku dan Harry bersiap untuk keluar rumah. Jarak rumah dengan sekolah Harry tidak terlalu jauh, sementara jarak rumah dengan pabrik yang aku mau datangi itu terbilang lumayan. Kamu nanti naik apa, Put? Tanya ibu. Nanti Putri jalan bareng Harry sampai pertigaan aja, Bu. Harry ke kiri, Putri ke kanan ke arah jalan besar, jawabku. Ya sudah, yang hati-hati ya, pesan ibu. Aku kemudian mengangguk, lalu meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Begitu pula dengan Harry, dia mengikuti gerakanku. Aku dan Harry berjalan beriringan. Lalu, ketika baru sampai di depan rumah, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh kehadiran Pak Waluyo. Seketika langkah kakiku terhenti untuk sekadar menyapanya. Pagi, Pak, ucapku sambil mengangguk kecil. Pak Waluyo hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Harry menepuk lenganku dengan keras. Aduh, aku sampai mengadu, lalu membalas tepukannya. Sakit tah, aku mengusap lengan yang ditepuk oleh Harry.
"Putri, ngapain malah berdiri di situ? Ayo, cepat!" seru Harry sambil menarik tanganku. "Malah ketinggalan," gumamku. Harry malah menarikku menjauh dari rumah Pak Waluyo. Langkah kaki Harry yang besar-besar dan cepat itu membuatku kewalahan. Beberapa kali aku hampir terjatuh dibuatnya, hingga akhirnya aku menepis tangan adikku sendiri. "Apa-apaan sih, Her? Tangan Mbak jadi sakit ini." Aku mengelus pergelangan tanganku. "Maaf, Mbak. Harry cuma nggak mau Mbak Putri berurusan dengan Pak Waluyo," jawab Harry. Aku kemudian mengerutkan kening. "Kenapa, Her?" tanyaku penasaran. Harry menarik napas panjang, lalu melanjutkan bicara. Katanya, Pak Waluyo itu kurang waras. Sejak anak dan istrinya meninggal, dia jadi seperti itu. Dulu, Pak Waluyo sempat punya istri dan anak yang masih bayi. Ketika mereka meninggal, Pak Waluyo menyalahkan tetangganya, Pak Gio. Katanya, Pak Gio melakukan pesugihan dan istri serta anak Pak Waluyo dijadikan tumbal. Katanya lagi, istri Pak Gio, Bu Hesti, sakitnya karena Pak Waluyo mengirim santet untuk Bu Hesti sebagai upaya balas dendam. Harry menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. "Tapi itu kan baru," katanya. "Kalau menurut Harry, Pak Waluyo itu kurang waras. Kenapa tadi beliau menyuruh Mbak buat banyak-banyak berdoa?" "Entah sudah yang mana," katanya. Katanya Pak Waluyo merasa berdosa karena sudah memfitnah orang sembarangan. "Karena kamu tahu kan, fitnah itu lebih kejam daripada apa?" Harry mengangguk. "Coba, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah," sahut Harry sambil tertawa, lalu berlari sambil melet-melet. "Oh, dasar bocah gemblung," gumamku sambil berlari mengejarnya sampai di pertigaan. Harry berhenti, lalu meraih tanganku dan menciumnya. "Berangkat ya, Mbak. Putri hati-hati," katanya. "Iya, sekolah yang rajin sana, biar pintar," jawabku. "Ya, pastilah," sahut Harry. Harry kemudian berbelok ke kiri, tempat di mana sekolahnya berada. Namun, baru beberapa langkah, dia berbalik. "Mbak, hati-hati kalau lewat pohon nangka di depan sana," teriaknya. "Jangan belok-belok, lurus saja." "Memangnya kenapa?" tanyaku penasaran. "Ya, kalau belok, nanti Mbak Putri hanya burgot." Dia tertawa kencang sekali. Aku hanya bisa melotot, lalu geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Biar isengnya kebangetan, tapi aku sangat menyayanginya. Kini, aku tengah berdiri tepat di depan pabrik sosis itu. Sejenak, aku menghirup napas panjang dan menghembuskannya. Setelah itu, dengan mantap, aku melangkah menuju pos satpam. Seorang pria yang duduk di pos itu menatapku. "Mbak mau ngelamar kerja ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Wah, maaf Mbak, udah penuh kuota karyawan lagi," jawabnya. Aku merasa kecewa. Berjalan jauh, ditambah harus naik angkutan umum, malah ternyata sudah tidak menerima karyawan lagi. "Wah, gimana tuh ini?" gumamku. Aku berniat untuk pulang karena ternyata pabrik yang aku tuju sudah tidak menerima pekerjaan lagi. Aku pun berbalik arah. Namun, baru beberapa langkah, ada suara seorang laki-laki yang memanggil. "Mbak, Mbak, tunggu!" Aku menoleh. Seorang pria berpakaian rapi berlari kecil ke arahku. Aku tidak mengenal siapa laki-laki itu. "Mbak, mau ngelamar pekerjaan ya?" tanyanya lagi. "Betul," jawabku. "Mbak boleh lihat CV-nya." Tanpa pikir panjang, aku menyerahkan map coklat yang sudah aku persiapkan. Pria itu membaca dan membolak-balik kertas lamaran pekerjaanku. "Tunggu sebentar, saya akan bawa CV Anda kepada Pak Bos ya, Mbak," katanya. Aku mengangguk. Laki-laki itu berlari masuk ke dalam sebuah ruangan yang terpisah dari area pabrik. Ruangan itu beberapa bagiannya berupa kaca besar. Aku bisa melihat laki-laki tadi sedang berbincang dengan pria parubaya di dalam ruangan itu. Sesekali mereka menatap ke arahku. "Duh, kok jadi kikuk gini ya," gumamku. Tidak beberapa lama kemudian, laki-laki tadi kembali menghampiriku. Dia mengatakan kalau aku bisa mulai kerja di sini hari ini. Rasanya seperti mendapat durian runtuh. "Tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Eko, HRD pabrik ini," katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu, Pak Eko membawaku masuk ke dalam pabrik. "Hei, sini!" teriak seorang perempuan seusia ibu datang tergopoh-gopoh ke arah kami. "Kenapa, Pak?" tanyanya. "Ini Putri. Dia akan dilatih. Tolong ajari apa yang harus dia lakukan," kata Pak Eko. "Baik, Pak. Saya tinggal dulu."
ucap Pak Eko sebelum meninggalkan kami. Aku dan Mbak Yayu saling memperkenalkan. Mbak Yayu ternyata sangat ramah. Dia menjelaskan secara detail apa saja yang harus aku lakukan. Tugas kamu mencatat sosis-sosis yang masuk ke ruangan freezer dan memastikan ruangan itu tertutup dengan sempurna saat pergantian shift, jelasnya. Baik Mbak, jawabku. Mbak Yayu lalu memberikan sebuah buku yang nantinya akan aku gunakan untuk mencatat semua sosis-sosis yang keluar masuk. Aku pun berkenalan dengan beberapa pekerja lainnya yang bertugas di dekat ruang freezer. Ada Mas Agung, Mas Wahyu, dan Mas Andri. Mereka semua sangat ramah. Terkadang, mereka bercanda saat tengah bekerja untuk menghilangkan kejenuhan. Ya Mas, sahutku saat Mas Agung menyerahkan beberapa kardus sosis yang dia letakkan di lantai. Aku segera mencatatnya di dalam buku, merek, ukuran, dan juga jumlahnya. Aku catat dengan rapi, lalu aku kemudian bergegas memasukkan kardus-kardus itu ke dalam freezer satu persatu. Saat hendak masuk, aku baru sadar jika tepat di bawah pintu, freezer ada semacam sesajen berupa bunga-bungaan, beras kuning, dan uang koin yang ditaruh di atas daun pisang. Entah kenapa, tiba-tiba bulu kudukku meremang. Setelah aku ingat-ingat, sebelum ke ruangan ini, tadi aku sempat melihat sesajen yang sama di ruangan lain. Kalau tidak salah, di bawah mesin penggilingan daging dan pembesaran sosis. Namun, aku mencoba untuk tidak mengiraukannya. Aku kembali fokus menata sosis ke dalam freezer. Saat menaruh kardus terakhir, aku melihat Mas Agung berdiri di tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan. Tatapannya kosong. Mas Agung, ngapain di situ? Sosisnya sudah aku masukin semua kok, kataku. Mas Agung diam. Dia terus menatap lurus dengan tatapan kosong. Apa mungkin Mas Agung ini lagi ada masalah, gumamku. Aku memutuskan keluar dan menutup freezer. Beberapa langkah di luar freezer, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Betapa terkejutnya aku ternyata menabrak Mas Agung. Duh Putri, hati-hati dong. Untung kardus ini nggak jatuh. Kalau jatuh, gimana? Mas Agung mengomel sambil tangannya membenahi posisi kardusnya. Loh Mas Agung, kok bisa? Aku menunjuk wajah Mas Agung, lalu menunjuk ke arah freezer bergantian. Udah, lanjut kerja lagi saja. Entar malah dimarahin Pak Eko, ujarnya. Aku hanya mengangguk, lalu Mas Agung perlahan masuk ke dalam freezer. Aku kembali sibuk mencatat sosis yang sepertinya tidak habis-habis keluar masuk. Pusing aku, gumamku. Gimana betah? Tanya Mbak Yayu sambil tersenyum. Alhamdulillah, bagus deh. Semoga aja kamu betah terus kerja di sini ya, lanjutnya. Kami berjalan beriringan menuju kantin saat istirahat. Seperti ini, para pegawai pabrik memenuhi kantin. Ada yang makan, ada yang cuma selonjoran, bahkan ada yang ngobrol asik sesama pegawai. Aku mengikuti Mbak Yayu duduk di sebuah meja yang kebetulan kosong. Mbak Yayu mengeluarkan kotak bekal dari tasnya. Kamu bawa bekal, Mbak? Tanyaku penasaran. Tanpa aneh, soalnya di sini kan ada kantin. Kenapa malah bawa bekal? Biar irit. Aku harus menghidupi ketiga anakku sendiri. Jadi, sayang kalau cuma makan saja kok sampai beli, jawabnya. Oh, begitu. Aku mengangguk-angguk. Memangnya suami Mbak Yayu ini kemana? Tangan Mbak Yayu yang sedang menyuapkan nasi ke mulutnya berhenti. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Maaf Mbak. Aku nggak bermaksud. Aku belum selesai berbicara. Tiba-tiba Mbak Yayu tertawa terpingkal-pingkal. Bahunya bahkan sampai naik turun. Takut amat Mbak, kataku sambil ikut tersenyum. Suami aku sudah meninggal. Jadi, aku harus banting tulang sendiri menghidupi ketiga anakku ini, jelasnya. Hampir saja tadi jantungku mau copot karena pandangannya. Tiba-tiba, hidungku ini mencium sesuatu seperti ada yang sedang membakar dupa. Aku memindai sekeliling. Semua tampak normal, namun mata ini tertuju pada seonggok sesajen di bawah meja kantin. Kenapa banyak sesajen di pabrik ini? Gumamku. Matahari mulai condong ke barat. Semburat kemerahan terlihat indah di langit. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan dari surau-surau. Aku kemudian meletakkan tas dan duduk di ruang tamu sembari meregangkan otot-ototku. Ibu yang baru masuk setelah berwudu di sumur itu menegurku. Cuci kaki, cuci muka dulu Put. Pamali dari luar rumah langsung tidur. Enggak tidur Bu, cuman rebahan, jawabku sambil melihat ibu dengan manja.
Dibilangin itu jangan ngeyel. Nanti, kalau ada yang nempel, kamu baru tahu rasa, kata ibu sambil menggeleng. Ah, ibu. Aku kemudian mengeluh, lalu bergegas ke sumur untuk mencuci muka dan kaki. Setelahnya, aku kembali masuk ke dalam rumah dan meraih baju ganti di lemari. Aku harus segera mandi sebelum malam menjadi kian pekat. Bu, kenapa ya di pabrik-pabrik banyak banget sesajennya? Ada yang berada di tempat pengilingan, di tempat perebusan, sampai di freezer room juga, tanyaku sambil mencomot pisang goreng buatan ibu sambil menonton TV. Yang punya pabrik itu siapa, Bu? Yang punya pabrik itu keturunan Cina, Put. Mungkin dia memang bukan orang Muslim, jawab ibu. Lagi-lagi aku mencomot pisang goreng ibu. Wah, siap-siap ganti celana jumbo nih, canda ibu. Atau jangan-jangan pabrik Mbak Putri itu pakai pesugihan atau penglaris. Bisa jadi kan? Sesajen itu untuk diam, ujar Harry tiba-tiba. Ibu menepuk mulut Harry dengan pisang goreng, yang akhirnya si pisang goreng itu langsung masuk ke dalam mulut Harry. Wah, ibu! Harry mengerutkan wajah sembari mengunyah. Makanya, jadi orang itu jangan suka nuduh. Terus, lagi pula, apa untungnya sih kamu cerita kayak gitu? Nggak ada untungnya kan? Dan kalau gara-gara ceritamu ini ada orang yang dirugikan, gimana hayo? Harry menelan pisang gorengnya, lalu meminum air putih sampai tandas. Ah, ibu mah tega sama anak sendiri, omel Harry. Bukannya tega, ibu cuma nggak mau kamu salah menuduh, jawab ibu. Remaja tanggung itu pun mencomot pisang goreng yang tinggal, sedikit. Kalau aku ikut, pasti habis, gumamku sambil ikut mencomot. Hari berikutnya, aku sampai di pabrik tepat pukul 7 pagi. Di area parkiran, ada 2 mobil polisi dan 1 mobil jenazah. Apakah mungkin ada yang meninggal dunia? Aku segera merangsek masuk, melewati beberapa orang yang berkerumun. Sesekali, aku mencuri dengar apa yang sedang mereka bicarakan. Kasihan ya, tubuhnya sampai kayak gitu, ujar seorang perempuan. Iya, namanya juga di freezer. Ya jelas kaku, sahut yang lain. Ih, nggak kebayang dinginnya. Diutang-utang ya, tambah yang lain lagi. Aku semakin penasaran. Ada apa ya? Siapa yang meninggal? Itu si Agung. Dia meninggal karena kekunci di dalam freezer. Tubuhnya itu beku. Jelas seorang pria. Aku segera menutup mulut. Mas Agung, yang benar ya? Benarlah, masa aku bohong? Kalau nggak percaya, lihat saja itu sendiri, lanjutnya. 2 orang pria berpakaian lengkap menggotong sebuah kantong jenazah ke mobil jenazah. Yang meninggal itu adalah orang yang sempat aku temui di dalam freezer dengan muka datar. Aku bergidik ngeri. Kasihannya si Agung. Mana istrinya lagi hamil muda. Malah ditinggal untuk selamanya, ucap Mbak Dwi sembari memakan bekalnya. Namanya juga takdir. Kalau sudah kehendak Tuhan, ya kita mana bisa menolak sih, sahut Mbak Yayu. Mbak Yayu juga memakan bekalnya sembari membicarakan almarhum Agung. Putri, sini. Mbak Yayu melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun bergegas mengikuti, lalu duduk di sebelahnya. Kita makan dulu, katanya. Aku pun duduk di sebelah Mbak Yayu, lalu membuka kotak bekal makan siangku. Melihat banyak pekerja yang membawa makan sendiri dari rumah, aku pun mengikuti kebiasaan itu. Ternyata, membawa bekal sendiri bisa berhemat lebih dari Rp1.000. Lumayan kan? Kamu kenapa diam aja? Kamu sakit? Tanya Mbak Yayu. Enggak, Mak. Cuman lagi enggak enak badan aja, jawabku. Aku tidak mengatakan bahwa sejak Agung meninggal, aku merasa ada yang aneh. Saat melihat sesajen itu, aku dikejutkan dengan adanya sebuah tangan kecil yang sangat pucat muncul dari bawah meja. Mulanya hanya tangan biasa, lalu lama-lamaan muncul juga tubuh dan kepala yang berwajah pucat. Sosok itu menghirup asap dari dupa. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, seseorang yang sedang menikmati makanan di sebelahku tersenyum menyeringai. Tubuhku seolah terpaku ke bumi, hingga tidak bisa bergerak kemanapun. Put, kamu nggak apa-apa kan? Mbak Yayu menyentuh pundakku. Aku menoleh ke arahnya, tetapi entah kenapa pandanganku justru berkunang-kunang. Wajah Mbak Yayu ini berputar-putar, bahkan menjadi 2, bukan 3, 4, lalu mendadak menjadi gelap.
Bu, Putri lihat penampakan di pabrik. Aku mengadu kepada ibu saat sudah tiba di rumah. Karena pingsan, Pak Eko memperbolehkan aku untuk pulang. Oh, lihat muka kamu. Ibu sudah bilang, jangan kerja di pabrik itu, kata ibu sambil mengelus kepalaku. Benar bu, perempuan itu sudah mending. Kamu banyakin berdoa. Mungkin itu makhluk yang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan pabrik itu memang ada yang aneh, lanjut ibu. Aku seperti tertampar. Pekerjaan yang seolah tidak ada hentinya, itu membuatku sering melupakan salat. Kadang ketika istirahat, aku justru sibuk mengistirahatkan diri sejenak di kantin bersama dengan teman-teman lainnya. Benar juga kata ibu, mungkin karena aku sudah lalai, makhluk tidak kasat mata itu leluasa menggodaku. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku harus berhenti kerja di sini, gumamku sambil meletakkan buku catatan dan segera menemui Pak Eko di ruangannya. Sesampainya di depan kantor Pak Eko, ternyata Pak Eko sedang berbincang dengan bos besar. Oh ya, nama bos besar itu adalah kita. Sebut saja Pak Hendra. Mereka terlihat serius. Lalu, Pak Eko menatapku dari kaca jendela. Saat itu, Pak Hendra ikut menoleh, menatapku. Seketika, obrolan mereka terhenti. Pak Hendra kemudian menunjuk wajah Pak Eko, lalu menepuk meja hingga Pak Eko terlonjak. Pak Hendra keluar dari ruangan, sementara Pak Eko dengan wajah masam menyambutku. Senyum sapaku tidak dibalasnya, padahal biasanya Pak Hendra ini ramah pada semua pegawainya. Aku mengetuk pintu kantor, dan Pak Eko pun mempersilakan aku untuk masuk. Silakan duduk, ujarnya sambil duduk di kursi. Aku pun duduk di depan Pak Eko, di mana di antara kami terhampar sebuah meja. Pak Eko tersenyum, atau tepatnya memaksakan senyuman. Mungkin dia tidak ingin aku tahu kalau dia baru saja kena omel bos besar. Kamu memanggil saya ya? Ada apa ya Pak? Tanyaku. Pak Eko menghela napas berat. Hari ini pabrik sedang mendapatkan banyak orderan, dan pekerja yang ada tidak cukup. Minta tolong supaya kamu bisa lembur malam ini. Malam ini? Tanyaku kaget. Iya malam ini. Gimana? Bisa enggak? Pak Eko menatapku dengan lekat. Saya belum izin sama ibu saya, Pak. Kamu boleh izin dulu kalau mau. Kamu bisa telepon ibu kamu. Kalau memang enggak mau lembur, mungkin hari ini hari terakhir kamu bekerja di sini, ujarnya. Aku memilih ujung seragam karena bingung. Kenapa lemburnya terkesan memaksa sekali? Di satu sisi, aku ingin menolak karena bekerja sampai jam 5. Sore saja aku sudah sangat lelah, apalagi sampai malam. Di sisi lain, aku juga butuh pekerjaan ini untuk membantu biaya sekolah Harry. Baiklah, saya bersedia, jawabku akhirnya. Pak Eko mengangguk, lalu aku berjalan menuju tempat kerjaku. Saat berjalan, aku melihat Mbak Yayu menatapku dengan tatapan aneh. Dia hanya diam, dan aku merasa ada yang tidak beres. Sebelum lembur, aku menelepon ibu. Ja, aku hari ini pulang larut malam, kataku. Setelah itu, aku memasukkan ponsel ke dalam tasku dan menyimpannya di loker. Hei Putri, aku mau ngomong bentar. Tiba-tiba, Mbak Yayu menyeretku ke sudut ruangan loker. Kenapa Mbak? Tanyaku penasaran. Mbak Yayu terlihat memindai sekitar, seolah-olah dia sedang memastikan tidak ada orang lain selain kami berdua. Sebenarnya, ada apa dengan Mbak Yayu? Kenapa dia terlihat aneh sekali? Mbak Yayu, aku memanggilnya karena dia sama sekali tidak berbicara. Namun gelagatnya menunjukkan jika dia sedang merasa tidak aman. Aku melepas cengkeraman tangan Mbak Yayu, lalu menyuruhnya untuk rileks. Ada apa sih Mbak? Ada yang ingin Mbak Yayu sampaikan? Tanyaku. Mbak Yayu mengangguk. Iya Mbak, tadi aku dapat perintah lembur, jawabku. Put, aku terlanjur menerimanya Mbak. Kalau ditolak, ya aku takut dipecat. Mbak Yayu menghela napas panjang, lalu kembali memindai sekitar. Kalau begitu, kamu harus kabur. Jangan sampai kamu lembur hari ini, bisa kan? Tapi, ya kenapa Mbak? Ada apa ini? Kenapa jadi aneh begini sih? Tanyaku kebingungan. Belum sempat Mbak Yayu menjelaskan, tiba-tiba saja Pak Eko datang. Mbak Yayu langsung melepaskan genggaman tangannya dan berlalu. Pak Eko menatap Mbak Yayu sampai perempuan itu menghilang masuk ke ruangan. Pak Eko menatapku, lalu menyuruhku untuk segera kembali bekerja.
Tidak mau ambil pusing, aku pun kembali melakukan tugasku. "Put, biasa masukin ke freezer ya," teriak Mbak Dila. "Siap," jawabku sambil meletakkan buku, lalu memulai mengangkat satu persatu dus itu ke dalam freezer. Hingga tiba-tiba salah satu dus terjatuh dan aku berusaha mengambilnya. Namun, tanganku justru menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bentuknya bulat dan sedikit kasar. Saat aku melihat sesuatu itu, mataku benar-benar membulat. Itu kan sepatu yang sering dipakai oleh Mas Agung. Aku segera mendongak dan terkejut melihat Mas Agung berdiri mematung di depanku. Tubuhku ini kaget setengah mati saat teringat jika Mas Agung sudah meninggal dunia. Ingin rasanya berlari, tetapi kaki ini seolah terpaku ke bumi. Bukannya lari, aku justru terdiam. Tiba-tiba Mas Agung berteriak seperti kesakitan, lalu tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu. Tangannya menggapai tanganku. Seketika, dingin itu menusuk tulangku. Dia benar-benar dingin sekali. Sempat terlihat bayangan sosok hitam di belakang sosok Mas Agung. Sosok bayangan hitam itu menarik tubuh Mas Agung hingga menembus angin. Aku hanya bisa terpana melihat kejadian di depanku barusan ini. Tubuhku masih bergetar karena ketakutan. "Put, kamu ngapain?" Seseorang kemudian menepuk pundakku. Aku segera menoleh dan bernapas lega saat melihat Mbak Dila. Dia menatapku dengan ekspresi keheranan. Saya mulai sungguh-sungguh merasa tubuhku lemas dan ingin bangkit, tetapi kaki ini terasa lemas sekali. Mbak Dila beranjak membantuku bangkit. "Ya ampun Put, kamu kenapa? Kok pucat banget? Kamu sakit ya?" tanyanya penuh khawatir. Enggak, Mbak. Aku enggak apa-apa," jawabku, meski suaraku masih gemetar. "Kok bisa sampai segini?" Mbak Dila kemudian memapahku keluar dari freezer dan mendudukkan aku di kursi yang tersedia di luar freezer. Dia lalu meraih air dalam botol mineral dan memberikannya kepadaku. Segera saja aku menghabiskan air dalam botol tersebut hingga membuat Mbak Dila keheranan. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapku begitu air dalam botol itu habis. Bibir yang tadi serasa keluh kini bisa bicara dengan lancar. "Kamu kenapa kok sampai segitu?" tanya Mbak Dila. Aku tidak mungkin bilang kalau aku bertemu dengan hantunya. Mas Agung, bisa-bisa pabrik ini menjadi gempar. Lagi pula, kasihan juga kan sama keluarga Mas Agung jika mereka tahu Mas Agung sudah jadi hantu. Mbak, itu aku cuma agak meriang kok. Tadi pas di dalam freezer, kepalaku pusing," jawabku. "Ya ampun, untung kamu nggak pingsan," ujar Mbak Dila sambil menghela napas. Dia kemudian bangkit. "Kamu di sini dulu ya, biar aku izinkan kepada Pak Eko. Kamu biar bisa pulang," katanya. Aku hanya bisa mengangguk dan menunggu kabar dari Mbak Dila. Apakah aku diizinkan pulang atau aku harus tetap bekerja? Tidak, beberapa lama kemudian Pak Eko datang bersama Mbak Dila. Aku mendadak merasa takut jika mengingat kejadian tadi. "Kamu minum ini dulu," kata Pak Eko sambil memberikan segelas cairan untuk mengusir angin. "Kanilah itu, kamu bisa istirahat sebentar di kantor. Nanti kalau sudah enakan, kamu bisa lanjut kerja lagi." "Tapi, Pak, saya nggak kuat. Saya ingin pulang saja," jawabku dengan suara lemah. "Put, saya mohon sama kamu. Selain kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Maksud saya pabrik ini," ujar Pak Eko dengan suara serius. Aku terkejut. "Apa maksudnya, Pak?" tanyaku bingung. Pak Eko memegang tanganku dengan erat. "Aku mohon, jangan pulang. Kalau kamu pulang, aku bisa dipecat. Gimana aku harus menghidupi keluargaku?" Aku merasa tertekan. "Tapi Pak, aku nggak kuat." "Aku sudah ketakutan," jawabku sambil mencoba melepaskan genggaman tangannya. "Aku mohon Put, jangan pulang," pinta Pak Eko lagi. Aku menghela napas panjang. "Baiklah Pak, aku akan tetap lembur." Akhirnya aku menyerah. Aku berjalan ke belakang ruangan, di mana terdapat freezer besar di dalamnya. Di tempat ini hanya ada tempat penggilingan daging, penggilingan bumbu-bumbu, dan tumpukan bahan baku. Aku berjalan keluar dari ruangan, mengikuti langkah Mas Wahyu ke kantin. Tiba-tiba, aku ingat kata-kata ibu yang mengatakan kalau aku kurang beribadah. Lalu, aku kembali ingat pesan Pak Waluyo yang mengatakan agar aku tidak lupa berdoa di mana pun aku berada.
Aku urung mengikuti Mas Wahyu dan kemudian membelokkan langkahku ke ruangan kecil yang sering digunakan karyawan lain untuk salat. Di dalam ruangan tersebut, terasa sangat pengap sekali karena tidak ada jendela yang menjadi tempat keluar masuknya udara. Terdapat 2 sajadah, sarung, dan juga keran yang tergantung di dinding. Aku mencoba membasuh muka, tetapi air yang keluar dari keran itu terasa panas sekali. Aku memegangi tanganku sendiri karena kulitku terasa terbakar. Sepertinya memang aku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini salah satu godaan setan supaya aku urung beribadah. Akhirnya, aku putuskan tetap mengambil wudhu meskipun harus menahan sakit yang teramat sangat di kulit yang terkena air wudhu. Segera, setelah itu, aku kembali ke ruang salat dan mulai membaca niat. Tiba-tiba, tanpa ada angin atau hujan, pintu ruangan salat terbanting dengan keras. Aku terkejut, tapi mencoba untuk tetap tenang. Astaghfirullah, ucapku dalam hati. Aku melanjutkan salat meski perasaan tidak nyaman terus menghantui. Setelah selesai, aku keluar dari ruangan salat dan bertemu dengan Mas Wahyu. Pria bertubuh kurus itu terlihat kebingungan. "Aku dari salat, Mas," jawabku saat dia menanyakan kemana aku tadi. "Terus, kalau kamu, siapa tadi yang jalan sama aku?" "Ke kantin," tanyanya lagi. Aku mengangkat bahu, lalu duduk di kantin setelah memesan nasi rames untuk mengisi perut yang mulai lapar. Setelah puas makan dan kenyang, aku kembali ke ruang penggilingan. Saat baru di depan pintu, Pak Eko menepuk pundakku. "Iya, Pak," tanyaku. Pak Eko menyerahkan sebaskom penuh daging ayam mentah kepadaku. "Tolong kamu giling ini ya," perintahnya. "Tapi Pak, saya kan sudah..." "Kamu nurut saja. Lagian, cuma ada kamu di sini. Saya minta bantuan siapa lagi? Kalau Bu Yayu sama kamu ragu-ragu," potong Pak Eko. Aku melihat bakul itu sangat besar. "Ayo, cepat," perintah Pak Eko. Aku pun mengangguk, lalu mendekat ke arah mesin penggilingan. Pak Eko terlihat menyalakan mesin hingga suara dengungannya membuat telingaku sedikit kurang nyaman. "Sudah saya nyalakan, Put. Cepat giling ya. Saya mau keluar dulu," teriak Pak Eko karena suaranya tenggelam oleh suara mesin penggilingan. "Iya, Pak," jawabku. Pak Eko pun kemudian berlalu dari ruangan ini dan meninggalkan aku sendiri bersama sebaskom daging ayam mentah. Aku meraup sedikit demi sedikit daging dan memasukkannya ke mesin penggilingan. Tepat di raupan ke-7, tiba-tiba mesin penggilingan macet. Sepertinya aku terlalu banyak memasukkan daging. Aku pun berusaha mendorong daging di dalam penggilingan dengan alat yang sudah disediakan. Namun mesin itu tetap saja ngadat. Tidak bisa digunakan. Aneh. Aku mencoba memicingkan mataku dan melihat bagian dalam mesin penggilingan yang macet itu. Seperti ada tulang yang membuat mesin itu berhenti. Namun, tulang itu terlihat aneh. Jika diperhatikan, bukan seperti tulang ayam, tapi seperti tulang tangan manusia. Tiba-tiba, tulang itu meraih kepalaku dan menarikku ke dalam mesin penggilingan yang secara tiba-tiba menyala. Aku mencoba menahan tarikan itu dengan kedua tangan yang berpegangan pada sisi-sisi mesin. "Tolong," teriakku, tapi mulutku seperti tercekik. Suara dengungan mesin sangat keras. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Aku hanya bisa menatap ke arah mesin, sementara tanganku ini sudah terasa sakit sekali menahan bobot tubuhku sendiri. "Ya Tuhan, sepertinya sebentar lagi aku akan mati di sini," gumamku dalam hati. Kini, jarak antara mesin dan kepalaku hanya beberapa senti saja. Aku terus berzikir, sambil bayangan senyum Harry dan ibu menari-nari di kepalaku. Aku menyangka akan berakhir seperti ini. Dalam kepasrahan, tiba-tiba saja terasa ada yang menarik kaki kiriku. "Itu matikan mesinnya," suara itu. Suara Mbak Yayu. Suaranya menggelegar dan menggema di telinga. Sosok yang menarikku dengan enggan melepasku. "Ya, mesin juga belum berhenti," gumamku. "Cepat!" teriak suara Mbak Yayu lagi. "Tuasnya macet, Mbak." Itu pasti suara Mas Wahyu. Aku masih bisa merasakan Mbak Yayu menarik kaki kiriku. Lalu aku merasa ada satu tangan lagi menarik pinggangku searah dengan tarikan Mbak Yayu. "Bismillahirrahmanirrahim," suara Mbak Yayu dan Mas Wahyu bersahutan. Dan tiba-tiba listrik padam membuat ruangan jadi gelap. Aku jatuh ke lantai
menahan napas yang tersengal-sengal. Aku sudah percaya, gumamku dalam hati. Astagfirullah, kamu bisa selamat. Suara Mbak Yayu terdengar lega. Mesin macet terus. Pas aku lihat, tiba-tiba aja ada tangan yang menarik kepalaku. Kataku sambil gemetar. Mata Mas Wahyu melotot mendengar ceritaku. Aku yakin dia kaget mendengar pengakuanku, namun tidak. Mbak Yayu hanya menghela napas panjang. Sudah, lebih baik kita segera keluar dari sini. Aku merasakan hawa di sini sudah mulai tidak enak. Ujarnya sambil mengusap punggungku, lalu membantuku bangkit untuk keluar ruangan. Mas Wahyu mengikuti kami dari belakang. Hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja pintu ini kemudian tertutup dengan rapat, dan itu tertutup dengan sendirinya. Listrik pun kembali padam. Terlihat seorang pria sedang berdiri di ambang pintu. Mau, kemana kalian? Aku tahu betul dari suaranya bahwa itu adalah Pak Eko. Aku segera memeluk Mbak Yayu, sementara Mas Wahyu berpindah ke depan kami dengan sikap siaga. Apa-apaan ini, Pak? Apa yang bakal lakukan? Tanya Mas Wahyu dengan suara tegas. Tidak ada jawaban dari Pak Eko. Aku dan Mbak Yayu juga bersiap-siap di belakang Mas Wahyu. Angin berhembus sangat kencang sekali, padahal pintu yang menjadi akses satu-satunya tertutup rapat. Aku semakin mengeratkan pelukanku pada lengan Mbak Yayu saat aku mulai mencium aroma yang sangat busuk. Terus berdoa, Put, bisik Mbak Yayu. Mas Wahyu kali mengingatkan. Tiba-tiba, sebuah asap mendadak muncul dari pintu, dan asap itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu berwajah hancur dengan mata merah menyala. Kami serempak berjalan mundur. Sosok itu mendekat dengan cepat, tangannya menggapai-gapai ke arah kami. Mas Wahyu mencoba menahan, tetapi sosok itu dengan mudah melemparkannya, hingga Mas Wahyu menabrak dinding dan pingsan. Dengan secepat kilat, wanita menyeramkan itu kini sudah di depan kami. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mencoba membaca doa sebisaku. Meski leherku ini tercekik, dada ini sudah terasa sesak, dan kepala juga mendadak berat. Sosok di depanku menyeringai, namun aku tidak putus asa dengan tetap merapalkan doa-doa. Aku yakin Tuhan pasti bersama dengan hamba yang mempercayainya. Tidak lama kemudian, cekikan di leherku sudah mengendur. Sosok itu di depanku melotot dengan kepala mengeluarkan asap. Sedetik kemudian, dia menutupi kedua telinganya sendiri. Berhentikan, berhentikan, teriaknya. Bukannya berhenti, aku justru semakin mengeraskan suara doaku. Hingga sosok di depanku ini tidak berdaya. Tolong hentikan, sosok itu berteriak, lalu tubuhnya ini memudar kembali menjadi asap sebelum hilang. Sosok itu sempat berteriak, aku tidak terima. Pokoknya semua ini kau akan terima akibatnya, sambil menunjuk kepada Pak Eko. Nyai, jangan pergi. Nyai, lakukan tugasmu, teriak Pak Eko. Akan tetapi, sosok yang dipanggil Nyai itu tetap menghilang. Tinggal Pak Eko dengan ekspresi ketakutannya. Pria itu lalu keluar dari ruangan dengan berlari. Aku menghampiri Mbak Yayu dan juga Mas Wahyu, mengguncang tubuh mereka dan menepuk-nepuk pipi mereka. Mas, Mbak, bangun! Mata Mbak Yayu ini terpejam, lalu terbuka lebar melihatku. Dia bangkit dan juga duduk. Mana sosok itu? Tanyanya. Sosok itu sudah hilang, jawabku. Kami bertiga saling pandang, masih bergidik ngeri. Kami segera merangsek maju untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami sampai, mata kami ini membulat, lalu saling pandang tidak percaya. Di halaman pabrik, ternyata Pak Eko tergeletak di tanah dengan tubuh bersimbah darah. Matanya membelalak lebar, kepalanya pecah, dan tulang kakinya terlihat keluar. Aku yang tadi itu, tanya Mbak Yayu pada seseorang di kerumunan. Dia bunuh diri, loncat dari atap gedung, jawabnya. Mbak Yayu lalu menatapku dan kemudian menyeretku untuk menjauh. Mas Wahyu yang melihat kami pergi kemudian ikut beranjak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa aku melarangmu menuruti perintah Pak Eko? Kamu itu mau dijadikan tumbal, bisik Mbak Yayu dengan suara gemetar. Mataku membulat. Tapi kenapa aku, Mbak? Terus kenapa justru Pak Eko yang tewas? Bukannya si pemilik pabrik itu? Tanyaku bingung. Karena kamu memiliki semua syarat yang akan dijadikan tumbal, sahut Mas Wahyu. Lalu,
Mbak Yayu ikut menjelaskan. Sebenarnya, Pak Eko itu tadinya adalah orang yang ingin ditumbalkan oleh pemilik pabrik. Dia selamat karena menyerahkan temannya yang memiliki weton yang sama dengannya sebagai ganti supaya dia tetap bisa hidup. Itulah kenapa saat setan itu tidak berhasil mengambil nyawamu, dia berbalik mengambil nyawa Pak Eko. Aku masih tidak percaya. Ada saatnya berpikir jangan terlalu jauh, bisikku dalam hati. Kita kan sudah terlanjur tahu. Pak Eko itu ilmu hitam, ya? Tanyaku. Iya, jawab Mbak Yayu. Tapi sekarang kita aman. Pak Eko sudah tidak ada. Aku menghela napas. Aku masih tidak bisa percaya. Aku sudah berpindah alam, gumamku. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu. Ya Allah, akhirnya kamu pulang juga, nak. Kamu dari mana? Tanya ibu. Aku tadi kerja lembur, Bu, jawabku. Iya, jadi ingat. Kamu, Putri, apa-apaan? Yang bunuh diri itu malah atasan Putri? Tanya ibu. Sengaja aku tidak memberitahukan ibu tentang kejadian yang menimpaku. Aku takut kalau beliau khawatir. Harry yang baru keluar dari kamar memandang kami bergantian. Mangak, kenapa, Bu? Tanyanya penasaran. Ibu hanya menggeleng lalu mengalihkan pandangannya kepadaku dan kembali dengan gelengan kepala. Aku berharap ibu tidak memberitahukan apapun pada Harry. Harry kembali ke kamar, lalu aku menarik ibu untuk duduk di kursi. Bu, tolong jangan katakan apapun pada Harry. Putri nggak mau dia kepikiran yang aneh-aneh, pintaku. Iya, maaf ya. Tadi ibu malah keceplosan, jawab ibu sambil tersenyum. Harry kembali ke kamar dan juga masuk ke kamarnya. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara permainan lato-lato yang terdengar sangat dekat. Mataku ini membelalak. Kenapa suara itu muncul lagi? Padahal kemarin suara itu sudah tidak terdengar lagi. Aku menutup telinga dengan bantal, lalu memejamkan mata. Namun, suara itu semakin keras. Aku melihat lalu lalang manusia-manusia aneh. Manusia itu bertubuh setengah manusia dan setengah ular. Bagian tubuhnya yang atas berbentuk manusia, tetapi bagian bawahnya adalah ekor ular. Mereka berjalan mondar-mandir membawa tombak. Beberapa dari mereka menatapku dengan tatapan kosong. Sebagian lagi mendatangiku. Mereka memaksaku untuk masuk ke dalam istana itu, tetapi aku menolaknya tanpa banyak bicara. Mereka seolah mengatakan, aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan di dalam istana itu, namun aku dengan tegas menolaknya. Tiba-tiba, bermunculan manusia-manusia aneh lainnya. Ada sekumpulan perempuan yang dirantai. Mereka pun hitam dan seram, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya terus mengeluarkan darah. Mereka ini berborok hingga mengeluarkan aroma busuk dan juga anyir. Di bagian lain, anak-anak kecil dirantai dan dipaksa untuk mengangkut batu besar. Anak-anak berwajah pucat itu menangis dan berteriak kelelahan, tetapi tubuhnya terus dipaksa bekerja. Mereka mendekatiku, menggapai-gapai. Tolong. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tercekik. Aku melihat sosok hitam dan besar. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba mendobrak, tetapi tangan besar itu sangat kuat. Aku berusaha melepaskan diri, tetapi tangan itu semakin menekan. Jangan! Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Sejenak, aku hanya duduk di tempat tidur, mengusap keringat di dahi yang turun dengan derasnya. Aneh, kenapa aku mendapatkan mimpi seburuk itu? Apakah mungkin setan perempuan itu masih mengejarku? Aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang. Jam di dinding menunjukkan angka 2. Aku pun bangkit dan keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelahnya, aku kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan tidak enak. Ada loh Mbak Putri, nggak siap-siap kerja. Harry yang sudah lengkap memakai seragam duduk di sebelahku di ruang makan. Iya, rencananya Mbak mau keluar dari pabrik itu, jawabku. Loh, kenapa? Tanya ibu sembari meletakkan air putih 1 gelas di meja makan. Iya, nggak apa-apa Bu. Putri merasa kurang cocok kerjaannya. Terlalu berat dan juga terkekang, jawabku. Jadi kamu mau cari kerja lain? Tanya ibu. Iya Bu, jawabku sambil menatap ibu yang tengah lahap memakan nasi goreng buatanku.
Namun, tidak biasanya ibu mau memakan ikan air tawar itu meskipun sudah dipaksa sedemikian rupa. "Enak ya, Bu?" tanyaku sambil tersenyum. "Iya, enak," jawab ibu tanpa berhenti mengunyah. Lalu tiba-tiba ibu berhenti makan dan menatapku. "Gimana kalau kita jualan pecel lele aja kayak yang di kota-kota itu?" Aku tersenyum mendengar ucapan ibu karena pada akhirnya beliau sadar apa yang sedang aku pikirkan. "Putri juga rencananya mau gitu, Bu. Daripada kerja ikut orang, mending jualan." "Enggak terkekang oleh siapapun," jawabku. "Tapi gimana dengan modalnya?" tanya ibu. "Putri ada simpanan. Kita pakai saja itu dulu," jawabku. Ibu mengangguk, lalu melanjutkan makan. Saat kami sedang asik makan, tiba-tiba suara lato-lato terdengar sangat jelas. "Alam kita sudah berbeda. Tolong jangan ganggu." Aku membatin lalu merapalkan doa. Suara lato-lato itu memang menghilang. Namun tiba-tiba aku merasa kamarku sangat dingin sekali. Aku ingat kalau kipas angin sudah kumatikan tadi, tetapi kenapa masih juga terasa dingin. Aku menoleh ke arah kasur dan terkejut saat mendapati wajah bocah lelaki pucat hanya berjarak beberapa senti saja dengan wajahku. Matanya hitam legam, terpancar sebuah ketakutan dan kesedihan dari dalam pola matanya yang hitam itu. Lalu bibirnya bergerak-gerak hendak mengucapkan sesuatu. "Tolong," dia meminta tolong. Tolong dari apa? Lalu siapa sebenarnya bocah itu? Aku sendiri tidak tahu siapa dia. Sepulangku kemari, aku belum pernah sekalipun melihat bocah lelaki hantu ini. "Siapa kamu?" Meskipun terbata-bata, aku memberanikan diri untuk menanyainya. Dia membisu, hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sesuatu berbentuk bulat dan keras terinjak oleh kakiku. Aku menunduk untuk meraihnya. Bola lato-lato? Aku membawa keluar benda yang sempat viral itu keluar kamar dan meletakkannya di meja makan. Lalu, aku kembali ke kamar untuk mandi. Harry, yang sudah lengkap seragam sekolah, duduk di meja makan sambil memandang lato-lato itu. "Ini siapa yang beli lato-lato?" tanyanya. "Ih, kayak anak kecil," jawabku sambil mengambil handuk dan menyekanya. "Itu bukan punyaku," sahut Harry. "Kalau bukan punya Mbak Putri, lalu punya siapa?" tanyaku. "Itu punya Dimas," jawab Harry tiba-tiba. Aku terkejut. "Tadi itu tergeletak di lantai kamar Mbak," lanjut Harry. Aku mendekatkan wajahku ke lato-lato itu. Harry mengerutkan dahi, lalu sedetik, kemudian matanya membulat. Dia kemudian mundur dengan tergesa-gesa sampai jatuh terjengkang. "Kamu kenapa?" tanyaku. Itu punya Dimas," jawab Harry dengan suara gemetar. "Punya Dimas?" tanyaku penasaran. Harry mengangguk dengan cepat. Namun, aku sangsi. "Bukankah yang memiliki lato-lato di desa ini itu banyak? Dan semua bentuk lato-lato, itu semuanya sama. Dari mana kamu bisa tahu itu punya Dimas? Bisa saja kan itu punya orang lain yang bentuk dan juga warnanya sama?" tanyaku. "Aku pernah minjam lato-lato Dimas. Soalnya di lato-lato itu ada sebuah gambar yang dibuat oleh Dimas dengan spidol permanen," jawab Harry. Aku meraih lato-lato itu dan mengamatinya. Benar juga, ada sebuah gambar ular di bola lato-lato tersebut. Ular? Mendadak aku jadi ingat dengan mimpiku waktu itu tentang manusia setengah ular. Aku meletakkan lato-lato itu di meja. "Udah, aku mau berangkat kerja aja," kataku sambil melupakan nasi goreng di meja makan, lalu keluar rumah. Harry hanya menatapku terus keluar dari rumah. Akhirnya, aku memutuskan untuk mandi dan bersiap untuk pergi ke pasar membeli segala sesuatu yang nantinya aku butuhkan untuk berjualan. Sekali lagi, aku melihat ke arah lato-lato itu. Saat aku melihatnya, 2 biji lato-lato itu tiba-tiba saja bergerak, lalu menggelinding ke bawah kakiku. Wah, setan! Aku kemudian berlari keluar rumah, melalui pintu belakang sampai menabrak ibu yang hendak menjemur cucian. "Ya Allah, Putri!" Ibu terkejut. "Kamu itu ngapain sih? Cucian ibu jadi jatuh itu kan? Ayo, ambil." Aku hanya bisa minta maaf sambil menjemput cucian ibu yang tercecer di tanah dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam ember. Lain kali disuruh, "Bilas lagi, ini kamu ngapain sih lari-lari sambil teriak-teriak setan? Kalau gini, ibu jadi kerja 2 kali kan?" "Maaf, Bu,
Tadi memang ada setan, jawabku. Setan? Mana ada setan? Lihat setan. Benar, Bu. Putri nggak bohong, lanjutku sambil menceritakan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Ibu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Putri-putri udah besar kok masih aja takut sama setan. Itu lato-lato paling juga kena angin terus bergerak sendiri, jadi ya ngegelinding karena kamu naruhnya kurang ke tengah. Bisa jadi sih. Tapi kalau memang kena angin, ya masa iya menggelindingnya bisa pas ke bawah kakimu? Udah, nggak usah alasan. Cepat bilas itu cucian ibu yang udah kamu jatuhin. Ibu kemudian melenggang masuk ke dalam rumah, tinggallah aku seorang diri bersama ember dan cucian kotor. Ah, ini semua gara-gara lato-lato itu. Ah, nasib-nasib, gumamku. Selesai membilas cucian, aku segera menjemurnya sekalian. Setelah itu, aku kemudian baru masuk untuk mengganti pakaian dan bersiap ke pasar. Ya udah yuk Bu, kita ke pasar cari bahan-bahan dulu, ajakku. Apa? Nggak terlalu cepat. Memang kamu sudah ada lokasinya? Tanya ibu. Aku menepuk jidat. Benar, juga kata ibu. Harusnya aku cari lokasi dulu, bukan malah beli bahan dulu. Makanya kalau mau memulai sesuatu itu, jangan terburu-buru, jadi bubar nanti semuanya, jawabku. Ibu kemudian masuk ke dalam kamarnya, lalu mengambil tas biru yang menjadi favoritnya. Ibu mau kemana? Tanya Harry. Mau cek lokasi, kamu ikut nggak? Tanya ibu. Lokasi apa, Bu? Tanya Harry penasaran. Ya, lokasi buat jualan. Kamu, ibu dapat lokasi yang bagus buat jualan. Di ujung kampung, dekat jalan raya, jawab ibu. Jalan ujung kampung? Tanyaku. Aku teringat dengan bakso yang beberapa waktu lalu pernah ku makan. Mendadak, Bu, rasa ini benar-benar berdiri. Apa nggak apa-apa buka warung di sana, Bu? Aku takut nanti kalau warung kita sepi, ujarku. Usaha dulu, Put. Lagian kita jualan penyetan, bukan bakso, jawab ibu sambil menyandang tas di atas televisi. Aku mengikuti langkah ibu. Kami terus berjalan hingga sampai ke tempat yang dituju. Di sana, seorang bapak-bapak berdiri di bawah pohon mangga, di depan warung bakso yang sudah terlihat sepi. Bapak, itu saya yang kemarin telepon, kata ibu. Bapak itu mengangguk, lalu mengajak kami ke rumah yang tidak jauh dari jalan. Ibu kemudian mengangguk, dan dia pun setuju. Sebelumnya, iya, hop itu, kami berpamitan untuk pulang, kata ibu. Bapak itu bilang, kita bisa jualan selama 3 bulan, lanjut ibu. Mataku membulat. 3 bulan? Dapat uang dari mana? Putri kan? Belum kasih ibu uangnya, tanyaku. Ibu menjual perhiasan peninggalan bapakmu, hasilnya lumayan. Sisanya bisa kita gunakan untuk membeli perlengkapan warung. Tapi, Bu, Putri kan gak usah dipikirkan. Yang penting, keinginan kamu itu memiliki usaha sendiri bisa terwujud, jawab ibu. Aku langsung menghambur memeluk wanita yang sudah melahirkan dan berkorban untukku. Pengorbanan dari ibu itu memang tidak akan ada habisnya. Aku menyiapkan gelas, teh hangat dan beberapa camilan kecil di meja. Mereka dengan senang hati meminum teh buatanku, lalu memakan camilan sambil sesekali bercerita. Dari Mbak Yayu, aku mendengar pabrik sosis perlahan mulai bangkrut. Banyak pegawai dipecat dan juga sebagian lagi mengundurkan diri. Kabar bahwa pabrik itu menggunakan tumbal sudah menjadi rahasia umum. Mbak Yayu kini membuka warung di depan rumahnya, sementara Mas Wahyu masih mencoba peruntungan bekerja di pabrik lainnya. Ada saja tidak ada mereka. Mungkin aku tidak lagi di sini, gumamku. Tadi ibu bilang, kamu mau buka warung penyetan? Tanya Mbak Yayu. Iya Mbak, dari situ orang-orang bisa datang, jawabku. Laris manis ya Put, ucap Mas Wahyu. Amin, sahutku dengan semangat, dan kami pun melanjutkan bertukar cerita sampai bosan. Bu, hari ini jadi ke pasar kan? Tanyaku setelah melihat Harry pergi ke sekolah. Gimana kalau kita ke toko Pak Gio aja? Hitung-hitung larisi dagangannya Pak Gio, jawab ibu. Boleh juga, lebih dekat juga kan? Ibu hanya menjawab dengan senyuman. Lalu, sesaat kemudian, kami beranjak menuju toko Pak Gio yang ada di ujung kampung. Sesampainya di sana, Pak Gio menyambut kedatangan kami dengan senyuman yang ramah. Mau beli apa, Bu? Tanyanya. Kami butuh beberapa peralatan dapur, seperti baskom, wajan, dan piring, jawab ibu. Bisa juga buat warung makan,
puji Pak Gio dengan senyuman lebar. Tangannya cekatan memasukkan barang belanjaan kami ke dalam plastik. Belum apa-apa, Pak. Kami masih mencoba kok. Doakan saja laris ya, Pak, jawab ibu dengan ramah. Pak Gio mengangguk sembari tersenyum. Aku membayar semua belanjaan setelah Pak Gio menyebutkan nominal keseluruhan belanjaan itu. Setelahnya, kami kemudian berpamitan pulang. Namun, ketika baru beberapa langkah, aku merasakan ada hawa dingin yang menyeruak. Tubuh ini seketika merasa menggigil, padahal cuaca sedang panas. Aneh sekali. Lagi-lagi, aku terbangun di depan sebuah istana megah. Istana yang sama seperti istana kemarin. Istana yang penuh dengan manusia-manusia aneh. Bedanya, kali ini mereka yang kemarin terlihat dirantai, kini tidak ada lagi. Yang ada adalah manusia-manusia setengah hewan. Mereka terlihat senang memakai pakaian dan perhiasan yang indah. Lalu, suara alunan musik mengalun. Aku yang tadi berdiri di kamar yang gelap, kini berada di ruangan besar yang megah. Perasaan senang itu berubah menjadi ketakutan. Tiba-tiba saja, aku sudah memakai pakaian pengantin adat Jawa. Lalu, dua orang perempuan setengah ular masuk ke dalam kamar dan membimbing kedua tanganku. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku menuruti begitu saja. Padahal, dalam hati, aku benar-benar ketakutan dan enggan mengikuti kedua wanita itu. Mereka terus membimbingku berjalan keluar dari kamar menuju sebuah singgasana emas yang begitu megah. Di sana, seorang pria tengah berdiri dengan sikap yang pongah. Pria itu mirip dengan sosok yang ada di mimpiku sebelumnya. Aku terbangun dengan napas yang tersengal-sengal. Sejenak, aku menatap jam di dinding yang menunjukkan angka 4. Mimpi yang aneh dan terasa sangat nyata. Aku ingat betul, aku bergegas keluar dari kamar untuk mengambil air wudhu. Di saat ketakutan merajai hati, kurasa hanya pada Tuhanlah aku mengadu. Namun, saat sampai di pintu kamar, kakiku ini menginjak sesuatu yang lunak dan panjang. Sesuatu itu bergerak hingga aku berjingkat dan kehilangan keseimbangan, jatuh terduduk di lantai. Aku mengamati sesuatu yang kini bergerak meliuk-liuk di depanku. Seekor ular hijau berukuran besar. Ular itu melenggak-lenggok, lalu perlahan berdiri. Aku yang termangu melihat sesuatu hal ganjil di depanku itu hanya bisa melongo. Ingin teriak, tapi bibirku terasa keluh. Tiba-tiba saja, ular itu berubah menjadi sosok pria yang ada di dalam mimpiku. Hanya separuh tubuhnya yang berbentuk manusia, separuhnya lagi tentu saja berbentuk ular. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Sosoknya memang tampan, kulitnya putih, dan matanya indah dengan pupil mata kuning dan hitam memanjang. Dia tersenyum sesaat, aku terpesona dengan pesonanya. Hingga ketika taring-taringnya itu terlihat, aku pun tersadar. Di depanku bukanlah manusia, tapi siluman ular. Aku bergegas memapaku bangkit karena sungguh tulang-tulangku terasa lemas. Adik lelakiku, Harry, lalu menundukkan aku di tepi ranjang. Harry, tadi dengar suara benda jatuh dari kamar Mbak Putri. Harry panggil-panggil, enggak ada sahutan, jadi Harry terpaksa dobrak pintu kamar. Kakak, ya? Karena kan khawatir terjadi apa-apa, katanya. Aku hanya mengangguk. Harry menyentuh keningku sesaat, lalu menariknya kembali. Mbak Putri demam. Tunggu ya, ujarnya sambil berlari keluar kamar. Aku masih terngiang dengan sosok ular itu. Dia kembali muncul di alam mimpiku. Aku terbangun di istana megah, mengenakan pakaian pengantin Jawa. Dia, sosok ular itu, tersenyum padaku. Aku terbangun lagi, kali ini dengan tubuh yang berkeringat dingin. Ibu membawakanku semangkuk bubur hangat. Gara-gara kamu, ibu harus repot masak bubur tengah malam, katanya. Setelahnya, aku mengantuk, namun di tengah kantuk yang menderu, aku mendengar suara berisik di luar rumah. Penasaran, aku pun bangkit dari ranjang, mengintip melalui jendela kamar. Mataku memicing. Di luar, rumah yang gelap hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil. Aku melihat kelebat bayangan lewat dan berhenti di bawah pohon mangga. Aku mencoba mengamati lebih tajam. Di bawah pohon mangga itu, ada sosok pria. Aku tidak bisa mengenalinya. Sesekali, dia berjalan mondar-mandir di depan halaman rumah. Aku terus mengamati sosok pria tersebut hingga dia selesai melakukan aksinya. Tidak berapa lama kemudian, dia pun pergi. Selepas kepergian pria tersebut,
Aku merasakan hawa di kamarku semakin panas. Aku kemudian melirik ke arah kipas angin. Kenapa? Sekarang justru panas dan juga pengap. Aku sampai tidak tahan dan membuka jendela kamar dengan lebar. Terkejutnya aku saat jendela terbuka lebar. Sosok anak kecil yang sering bermain lato-lato itu sudah berdiri di sana. Wajah kami ini terlanjur mendekat hingga aku tidak sempat menghindari tatapan matanya. Bahkan untuk berteriak saja, aku tidak sanggup. Entah karena tubuhku yang memang sedang lemah atau karena pengaruh obat, aku jatuh ke lantai. Pandanganku memburam, hanya gelap yang aku lihat. Mataku perlahan terpejam, lalu terbuka lagi. Aku sudah tidak lagi di kamar, hanya saja sekarang aku di rantai. Bukanlah seharusnya aku di lantai, tapi di kamar. Seorang perempuan paruh-baya yang aku kenal sebagai bidan desa itu mendekat. Dia tersenyum. Tiba-tiba saja, aku melihat wajah wanita itu seperti diselimuti sisik berwarna hijau. Kontan, aku merangkak ke sudut tempat tidur. "Pergi, jangan, aku tidak mau." Aku mengibaskan tangan untuk mengusirnya. Akan tetapi, wanita itu semakin mendekat dengan senyuman yang menakutkan. Di bibirnya, taring-taringnya yang terlihat tajam nampak menyembul di antara bibirnya. "Kau harus ikut sama aku, anak manis," ucapnya dengan terus menyeringai. "Tidak, aku tidak mau. Pergi, pergi kamu." Aku terus merangkak mundur sampai tidak dapat bergerak lagi karena terhalang dinding. Ibu terlihat kebingungan. Beliau ikut naik ke tempat tidur dan mendorongku agar mendekat ke arah wanita ular itu. "Ayo Putri, diperiksa dulu sama Bu Bidan, ya," kata ibu. "Enggak Bu, dia bukan bidan, dia siluman ular," teriakku. Ibu terus mendorongku, sementara wanita ular itu semakin mendekat. Aku merasa terjebak. Di depanku, ibu dan siluman ular berusaha menangkapku, sementara di belakangku, ratusan ekor ular menghadang. "Putri, ini ibu, nak sadar, nak istighfar." Ibu berteriak, lalu mulutnya mulai berkumat kamit membaca doa. "Berhenti Bu, berhenti, telingaku sakit Bu." Aku menutup kedua telingaku dengan tangan, berharap suara itu menghilang. Namun tidak, aku tidak tahan melihat siluman ular itu semakin mendekat. Aku mengambil gagang sapu dan mencoba mengusir ratusan ular itu. Tetapi dengan mudah mereka mengelilingiku. Sesekali, aku menoleh ke arah ibu dan melihat wanita ular terus saja mengejarku. Bahkan kini, tidak hanya wanita setengah ular itu saja yang mendekat, tetapi ratusan ekor ular yang mengeliat di halaman juga ikut mengejar. Aku terus berlari hingga di depan rumah Pak Waluyo. Aku terjatuh. Si pemilik rumah tengah di halaman rumah saat aku jatuh. Dia berusaha mendekat dan mungkin hendak menolongku. Aku tidak tahu apa yang terjadi," teriakku. Sosok-sosok mengerikan itu bertambah banyak. "Pergi, kalian pergi," teriakku frustasi. Entah dari mana ular-ular itu terus mendekat. Aku melihat sekeliling dan ada masjid di sana. Aku pun merasa itu tempat perlindungan. Di sana, ya, masjid. Aku akan aman di sana. Bukankah siluman adalah makhluk gaib dan mereka pasti takut dengan Allah? Aku terus berlari hingga menyeberangi jalan yang memisahkan tempatku berdiri dengan masjid. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuhku terpelanting hingga aku jatuh berguling di aspal. Saat mencoba bangkit, tubuhku merasa sakit semua. Perlahan, pandanganku memudar, lalu hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun di sebuah istana yang megah. Kali ini, aku duduk di singgasana bersama dengan pangeran. Wajahnya yang tampan, sama seperti di mimpi sebelumnya. Dia memakai pakaian pengantin adat Jawa. Dia melirik ke arahku, lalu tersenyum. "Kau akan menjadi ratuku," ujarnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Istana yang awalnya sepi ini, perlahan menjadi ramai sekali. Banyak sekali makhluk yang datang dan duduk di singgasana. Mereka membawa berbagai macam hadiah. Aku hanya bisa menatap dengan takjub. "Apakah kau siap, Putri?" tanya pangeran dengan mantap. Dia kemudian menggenggam erat tanganku. Aku tidak bisa menikahimu. Aku ini manusia dan kau..." Pangeran berubah ekspresinya. Tiba-tiba bermunculan senyawa hitam dari tubuhnya. Dia semakin mendekat. "Kau akan menjadi ratuku," ujarnya lagi. Tiba-tiba sosok perempuan muncul dari balik pangeran, lalu mendekatiku.
Wajah wanita itu sangatlah cantik sekali. Wajah khas pribumi yang memancarkan aura kecantikan alami. Senyumnya mengembang. "Maukah kamu menikah dengan anakku, Pangeran Cakra?" Ye Tumei tanyanya. Aku diam, tidak bisa menjawab. Wanita itu hanya tersenyum, lalu kembali menggenggam tanganku. "Kalau begitu, kita mulai ritualnya," perintah ibu dari Pangeran Cakra. Sesaat kemudian, beberapa wanita bergaun merah masuk, lalu berhenti di depan singgasana. Mereka ada lebih dari 10 orang, dan masing-masing membawa nampan yang ditutupi oleh kain hijau berhiaskan emas di sudutnya. Setelah itu, mereka membuka penutup nampan satu persatu. Mataku terbelalak saat melihat isi dari nampan-nampan itu. Nampan pertama berisi batangan-batangan emas yang tersusun rapi. Lalu, nampan kedua dan juga ketiga berisi emas-emas berbentuk koin yang sangat banyak sekali. Nampan keempat, kelima, dan keenam berisi perhiasan dari emas, mutiara, dan permata. Aku yakin ada berlian juga di sana. Nampan ketujuh dan juga kedelapan berisi makanan beragam, seperti ayam panggang dan buah-buahan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pangeran Cakra semakin erat menggenggam tanganku. Senyumannya pun semakin lebar. Begitu juga dengan ibunya yang berdiri di sampingnya. Sejak tadi, seperti ada sesuatu yang membuat mereka sangat puas akan pernikahan ini. Aku tidak salah paham. Tiba-tiba, aku menabrak sesuatu. Seketika, semua makhluk yang ada di depan singgasana panik. Mereka berebut keluar dari istana. Begitu juga dengan pangeran dan ibunya. Pangeran itu menggelepar di tanah, memegangi lehernya. "Ya Allah," teriakku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Ibu memelukku erat. "Nak, kenapa? Tubuhmu sakit semua?" tanyanya. "Sudah, yang penting kamu sehat dan juga selamat. Tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Serahkan semua itu kepada Allah," ujar ibu sambil mengusap lenganku sembari tersenyum. Tidak beberapa lama kemudian, warga pun berpamitan untuk pulang, dan ibu mengantarkan mereka keluar ruangan. Aku kemudian menyenggol lengan Harry yang sedang duduk di sebelahku. Ia seketika menoleh. "Mak Putri mau apa? Minum?" Dia bangkit dan meraih gelas di atas meja. "Har, kenapa sekarang malah ditumbalkan sama orang lain? Siapa?" tanyaku. Harry kemudian mengangkat bahunya. Lalu, ibu masuk dan membuat Harry kembali duduk di bangku dekat ranjang. Sejatinya, aku ingin bertanya pada ibu, tetapi aku sungkan karena ibu sepertinya menutupi siapa pelaku yang hendak menumbalkan diriku. Aku duduk di tempat tidur saat pengumuman suara di masjid terdengar dengan jelas. Suara itu mengabarkan salah. Satu warga meninggal dunia, dan itu adalah Sari. Aku dan ibu saling pandang. "Bu, apakah Sari sudah?" tanyaku. "Yang penting kamu selamat dan sehat, tidak kurang satu apapun," jawab ibu. Aku mengangguk, lalu bersiap untuk takziah ke rumah Sari. Kalau setelah aku selamat, Sari yang meninggal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Sari adalah pelaku yang ingin menumbalkan aku. Kedua, Sari adalah korban karena aku gagal ditumbalkan, gumamku. Cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan juga bisa mengambil nilai-nilai positifnya dari channel ini. Jangan lupa like, komentar, dan share. Subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.